Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Demikian pula salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas surat baru. Setelah surat At-Tariq, maka surat yang akan kita bahas adalah surat Al-A'la. Adapun nama surat ini lebih masyhur dengan sebutan nama surat Al-A'la. Meskipun memang juga ada nama lain, itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la, sebagaimana disebutkan di awal ayat. Nah, adapun surat ini apakah Makkiyah ataukah Madaniyah? Maka ulama memiliki perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ini adalah surat Makkiyah. Adapun minoritas ulama seperti Ad-Dhahhak, beliau berpendapat bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena di dalam surat ini ada sebuah ayat disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang telah menunaikan zakat. Ad-Dhahhak di sini menafsirkan bahwasanya tazakka di sini adalah melaksanakan zakat. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat Allah kemudian melaksanakan salat. Kita tahu bahwasanya ya, syariat zakat itu tidaklah dilaksanakan kecuali pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah. Begitu. Nah, adapun mayoritas ulama mengatakan bahwasanya surat Al-A'la adalah surah Makkiyah karena mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barrah. Beliau meriwayatkan dari bapaknya, ya, An Azib radhiyallahu anhu qala, awwalu man qaddama alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Bahwasanya orang yang datang kepada kami ketika ya penduduk Madinah dalam kondisi mereka di awal-awal proses menuju keislaman mereka, begitu ya. Awal kali dai yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Mus'ab bin Umair kita tahu bahwasanya beliau ini adalah seorang sahabat yang luar biasa ya, sempurna fisiknya dan kemudian cerdas, alim, wajar. Kalau beliau alim wajar, ya, yang luar biasa menakjubkan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, Pak. Beliau ini adalah sahabat yang buta matanya, tetapi beliau menjadi dai. Beliau menjadi orang alim, luar biasa. Kenapa demikian? Karena ghirah, semangat beliau ketika belajar kepada Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan pembesar Quraisy pun, ya, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Ketika mendengar suara Nabi di sana datang, hanya sekedar untuk tanya tentang ilmu agama. Namun dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka untuk diganggu ketika proses dakwah kepada pembesar Quraisy, karena saat itu langka. Nabi duduk-duduk bersama pembesar Quraisy itu sangat langka. Sehingga inginnya Nabi, ya, keadaan saat itu hanya fokus ingin dakwah kepada pembesar Quraisy. Namun diganggu oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu tidak tahu bahwa Nabi ingin fokus dakwah. Sehingga ketika ditanya, Nabi berpaling. Begitu ya. Nah, ini luar biasa. Semangatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga kemudian
karena semangat beliau, ghirah beliau, kemudian jadilah beliau ini orang alim dan diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Madinah. Ya, sehingga kita ini harus malu, Pak. Ketika kita yang memiliki mata yang masih melek, tapi malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk mentadabburi Al-Quran, malas untuk merenungi isi kandungannya. Sementara Abdullah bin Umi Maktum menjadi contoh dan teguran bagi kita, ya, agar kita lebih semangat daripada Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Abdullah bin Umi Maktum saja mampu untuk menjadi seorang alim, maka harusnya kita yang memiliki dua mata yang bisa melihat harusnya lebih mampu lagi. Begitu ya. Ya, ini ukurannya seperti itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah diutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Madinah, mereka mengajarkan Al-Quran. Di antara surat yang diajarkan oleh mereka berdua adalah surat Al-A'la. Kemudian faja'ala yukri'anina Al-Quran. Kemudian mereka mengajari kami Al-Quran. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Jadi diutus bukan hanya Mus'ab bin Umar ke Madinah, tetapi banyak sahabat yang terakhir adalah Umar bin Khattab dan kemudian 30 sahabat yang lainnya untuk berdakwah di Madinah. Barulah kemudian setelah orang-orang Madinah, rakyat Madinah ini masuk Islam keseluruhan, maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika hijrah, ya, Nabi sedang ada di kejauhan, belum nyampe Madinah belum, ya. Tetapi mereka penduduk Madinah yang kecil, ya, pemuda-pemuda itu langsung dalam kondisi sangat senang sekali, Pak. Ketika Nabi, ya, dari kejauhan datang, hendak hijrah ke Madinah. Apa kata mereka? Kata mereka, "Hadza Rasulullah qad jaa'a fama jaa'a." Ini dia Rasulullah. Sungguh beliau telah datang, kata mereka anak-anak. Adapun, ya, Al-Barra bin Azib atau bapaknya itu, ya, membaca surat Al-Alaq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dalil bahwasanya surah Al-A'la ini adalah Makkiyah. Kenapa demikian? Karena surah ini sudah diajarkan oleh siapa? Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Umi Maktum yang saat itu datang dari Mekah ke Madinah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Nah, ini adalah pendapat yang paling kuat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya hafalan sahabat ini luar biasa, Pak. Ya, mereka itu mungkin disifati dalam ilmu hadis itu dhabit, kuat hafalannya. Ya, ini juga, ya, sebagai contoh bagi kita bahwa Al-Quran yang kita miliki bukan hanya sebatas kita baca saja, Pak. Tapi kalau bisa, ya, dihafal. Ya, agar jangan sampai kita hafal hanya surat-surat pendek saja. Begitu. Kiranya menghafal Quran wajib atau tidak, Pak? Hukumnya. Menghafal. Menghafal Quran wajib atau tidak? Kata siapa? Tidak wajib. Begitu ya. Yang wajib adalah membacanya, kemudian mempelajarinya, dan mengamalkannya. Tetapi, ya, menghafal Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kelak para penghafal Quran ini, kalau selaras dengan aplikasi dalam amalannya, maka dia akan berhak untuk meletakkan mahkota kepada, ya, kepala orang tuanya. Ya, ini di antara keutamaannya. Selain memang dia sendiri pun akan masuk ke dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun keutamaan yang lain, ya, tentang surat Al-A'la ini adalah surat Al-A'la seringkali dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surah." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai surat ini. Ya, bahkan dalam momentum besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, ya, kemudian di hari Jumat, ya, ketika sholat Jumat, ya, beliau ini membaca surat Al-A'la di ayat yang pertama. Adapun di surat di rakaat kedua, maka beliau membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, bahkan di sholat witir pun, ya, itu beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu membaca di ayat yang pertama surat Al-A'la. Kemudian di rakaat yang kedua,
itu membaca surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga juga membaca surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat yang sangat penting. Ya, bahkan ketika Mu'adz bin Jabal, Pak, ya, ketika itu mengimami para sahabat Nabi sholat Isya. Nah, Mu'adz ini bacanya panjang sekali. Saya kira kisah ini masyhur begitu ya. Nah, ini Mu'adz ini membacanya suratnya panjang. Sampai-sampai ada salah satu makmum. Beliau ini dari kalangan sahabat Nabi. Ya, molosi, mutungi begitu ya. Karena saking panjangnya surat yang dibaca oleh Mu'adz. Akhirnya melipir. Ya, salah satu orang tersebut melipir. Gak jadi meneruskan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Kemudian sampailah berita itu kepada Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Bahwasanya orang tersebut adalah munafik. Nah, ini pelajaran yang besar, Pak. Jangan sampai ya ada seseorang yang hanya melakukan satu sifat dari sifat-sifat ciri-ciri munafik, kita langsung vonis. Kita nggak boleh. Ya, begitu. Misalkan ada orang yang menepati janji. Ya, atau ada orang yang kita berikan amanat, kemudian dia khianat. Maka langsung kita katakan bahwasanya dia munafik, ini keliru. Ya, jangan buru-buru memvonis seseorang bahwa dia munafik, apalagi kafir. Kecuali sudah jelas kekafirannya, kecuali sudah jelas kemunafikannya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang ini mendengar bahwa dia itu dituduh munafik oleh Mu'adz. Kemudian orang ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tuduhan Mu'adz. Akhirnya Mu'adz itu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, afattanun anta. Wahai Mu'adz, apakah engkau ini ingin menjadi orang yang suka memfitnah? Begitu. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Maka kemudian Nabi menyuruh Mu'adz untuk membaca surat-surat yang sedang saja. Iqra wa syamsi wa duhaha. Sabbihisma rabbikal a'la wa nahwah. Bacalah surat Ad-Duha. Bacalah surat Al-A'la saja. Atau yang semisalnya. Dalam tanda kutip ketika dia menjadi seorang imam, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan salat sendirian mah bebas. Begitu ya. Seperti halnya Nabi. Nabi itu kalau salat malam, Pak. Hingga berjam-jam. Ya. Ada sahabat yang mengukur. Ya. Itu luar biasa. Rakaat pertama saja yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyamul lailnya, salat malamnya itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Ya, kalau merujuk kepada imam-imam, ya qari itu, ya mereka butuh waktu 4 jam untuk membaca ketiga surat ini, Pak. Bayangkan. Tapi berbeda ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, ya sedang-sedang saja, begitu ya. Kecuali dipastikan makmumnya itu kuat-kuat nih. Nggak ada yang mohon maaf yang sudah tua, nggak ada. Ya, mudah-mudah semua. Dipastikan bahwasanya makmumnya itu sehat-sehat semua, gitu ya. Dan gak ada anak-anak, silahkan, ya. Mau panjang silahkan, begitu ya. Demikian pula ketika Ramadan, ya. Mau misalkan 1 malam 1 juz silahkan. Tetapi kalau misalkan, ya, Ramadan salat tarawih, didapati ada yang tua-tua misalkan. Anak-anak juga ada di belakang. Belum lagi, ya, kiranya ada yang sakit kayaknya. Sudah, yang sedang-sedang saja. Begitu ya. Karena ya ini ya, jangan sampai kemudian ada orang yang terzolimi begitu ya dari bacaan yang kita baca. Begitu ya, karena panjang begitu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini di antara keutamaan surat Al-A'la. Jadi ya kita harus menghafal, Pak, begitu ya. Jangan sampai kita ini sholat ya bacanya An-Nas ya, Al-Mu'awwidhatain saja. An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, begitu ya. Boleh, sah. Tapi nggak naik tingkat-tingkat kita. Ya, maksudnya kita sudah sekian lama menjadi seorang muslim. Begitu ya. Masa iya kemudian yang dihafal hanya surat pendek-pendek saja. Begitu ya. Ya, coba kita ngafal surat Al-A'la sebisa kita, begitu ya. Kemudian naik lagi surat-surat berikutnya, begitu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun surat yang pertama adalah di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah. Ya, di sini khitabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperintah adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertasbih dengan menyebut nama Rabbmu, yaitu Allah, Al-A'la yang maha tinggi. Adapun kita umatnya maka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, yang artinya kalau seandainya Allah memerintahkan Nabi untuk bertasbih, itu artinya secara tidak langsung kita pun diperintah untuk bertasbih, terlebih dalam sholat, gitu ya, ruku dan sujud, ya, maka wajib hukumnya membaca tasbih, ya. Dan di luar sholat ini juga penting kita bertasbih, Pak. Karena tasbih yang kita baca di luar sholat itu bernilai sodakoh, begitu ya. Ya kalau kita nggak punya duit kita masih bisa sodakoh, Pak, begitu ya. Yang punya duit bagaimana? Ya harus sodakoh dengan duitnya, gitu ya. Juga harus bertasbih. Disebutkan dalam hadis ya yang masyhur, ya, pernah suatu ketika ada beberapa sahabat Nabi ini yang miskin, ya, melihat ya sebagian sahabat Nabi yang kaya ini luar biasa. Ya, pintu-pintu kebaikan mereka masuk. Ya, sehingga kemudian mereka mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Nabi, itu orang-orang kaya, ya, mereka mendapatkan pahala yang sangat lebih. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini luar biasa, Pak. Ya, kita dibikin malu oleh sikap mereka para sahabat Nabi. Mereka nggak punya duit, ya, tapi pengen sedekah. Kita yang punya duit, pengen nggak Pak sedekah, Pak? Ya, pengen nggak kira-kira sedekah? Ya, lihat para sahabat Nabi yang kayanya itu luar biasa sedekahnya, ya, sehingga bikin iri yang miskin. Ketika melihat para sahabat Nabi yang kaya sedekah, iri pengen sedekah. Ya, sementara kita yang sudah diberikan harta, ya, mungkin ada yang sudah punya ratusan juta, ya, atau mungkin yang sudah miliaran, atau mungkin ada yang puluhan juta misalkan. Kita ingin dah sedekah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diadukan, ya, keluh kesah oleh sebagian sahabat Nabi yang miskin ini, apa jawaban Nabi? Awalaysa ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian itu sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Abi kulli tasbihatin sedekah. Ya, bukankah ya setiap tasbih itu bernilai sedekah? Wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir itu sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil, ya, maksudnya adalah bacaan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah. Dan al amru, ya, menyeru kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran juga sedekah. Ya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga engkau meletakkan syahwat kalian, ya, kepada tempatnya, maksudnya kepada istri-istri kalian, maksudnya menyetubihi istri kalian, itu juga sedekah. Ya, jadi Pak Takur, ya, itu sedekah Pak Takur, ya. Jadi sering-sering nggak apa-apa, gitu ya. Begitu, sering-sering nggak apa-apa, tiap hari, ya, sehari berapa kali nggak apa-apa, begitu ya. Sampai-sampai kemudian para sahabat Nabi ini, ya, tanya yang untuk memastikan penjelasan terakhir tentang masalah syahwat. Wahai Nabi, bagaimana kalau seandainya, ya, wahai Nabi, apakah, ya, hal itu benar-benar sedekah, begitu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau semakna apa yang disebutkan oleh beliau, ya, bagaimana menurut kalian kalau seandainya, ya, kita meletakkan syahwat kita kepada yang bukan halal, ya, bukan istri kita, maka itu bukanlah sedekah, diharamkan, ya. Sehingga, ya, ketika kita meletakkan syahwat kita kepada tempatnya, maka itu bernilai sedekah, ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita lagi nggak ada duit misalkan di tanggal tua, tenang Pak Takur, ya, dan yang lain, begitu ya. Sedekah itu pintunya terbuka lebar-lebar. Kita masih bisa tasbih, kita masih bisa tahmid, begitu ya, baca alhamdulillah, kita masih bisa membaca takbir Allahu Akbar. Jangan sampai kita sedekah duit nggak bisa, ya malas juga untuk berzikir. Ya, jangan sampai.
Ya, itu namanya azab. Kita sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, bahwasanya azab, ya, di antara azab itu adalah ketika lisan kita itu sulit untuk berzikir. Ya, sudah ngomongnya ngelantur kemana-mana. Gitu ya. Ngomongnya hal yang sia-sia. Ini azab, Pak. Ya, ketika kita ini sulit untuk beribadah, ini azab ini. Ya, meskipun kita punya harta, nggak ada artinya kalau misal kita malas ibadah, malas bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka terlebih, ya, tasbih ketika ruku dan sujud, ya, maka ini wajib. Adapun kemudian bacaannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu, ya, mencontohkan dengan berbagai macam bacaan. Ya, ada, ya, subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal, ya, kalau di ruku itu subhana rabbiyal azimi, kalau di sujud itu subhana rabbiyal a'la. Ada yang sifatnya umum, boleh dibaca ketika ruku ataupun sujud, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya adalah subhanakallahumma, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ya, yang artinya subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ya, Rabb kami, dengan memuji engkau, ya Allah, ampunilah aku. Nah, ini kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan ini ketika ruku dan sujudnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga pernah membaca tasbih seperti ini. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, jadi jangan kemudian ketika kita ruku mendengar ada bacaan yang berbeda di sebelah kita, wah, ini sesat ini, begitu ya. Jangan, Pak. Ya, ini menyimpang, ini aliran apa? Kita yang sesat, begitu ya. Karena apa? Karena belajarnya malas. Akhirnya apa? Tahu perbedaan sedikit langsung menyalahkan. Padahal, ya, kita nggak tahu bahwasanya itu pun datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya belajar seperti itu, Pak. Ya, orang yang sedikit, ya, memahami ilmu karena malas belajar, itu akan lebih banyak pengingkarannya. Ya, karena tahunya sedikit. Sehingga apa? Ketika datang sesuatu yang berbeda di hadapannya, akan mudah menyalahkan. Oh, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ya, ini jangan sampai kemudian menimpa pada diri kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang sama, di ayat yang pertama, sabbihisma rabbika. Ya, apa makna ar-rabb? Ya, Rabb itu apa? Ya Rabbi. Kita sering kali mengucapkan ya Rabb. Ya, apa ini? Maknanya apa? Maknanya adalah wal khaliqu al-malik al-mudabbir. Adalah dialah zat yang menciptakan dan yang merajai dan yang mengurusi. Jadi satu kata ada tiga makna, Pak. Yang ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, bahwa ketiga sifat dan nama ini ada pada zatnya Allah Ta'ala. Begitu ya. Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir. Begitu, ini luar biasa. Ya, kita diciptakan oleh Allah. Ya, kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dan kita pun diurus oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman masih di ayat yang sama, Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Al-A'la ay alladhi huwa a'la wa ajal min kulli syai'in wa fawqa kulli syai'in. Adalah dialah zat yang maha tinggi dan maha mulia dari segala sesuatu, dan zat yang paling tinggi, ya, maksud fauqa kulli syai' ini adalah zat yang paling tinggi daripada makhluknya. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas, ya. Bahwasanya Allah itu adalah maha tinggi dan zatnya itu berada di atas, begitu, di atas ars, ya, di langit, begitu, Pak, ya. Ya, adapun dalil-dalilnya disebutkan, ya, ratusan ayat, ya, kata para ulama dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, ya, bukan di mana-mana, ya, bukan seperti kata film, Pak. Ya, di tahun 2000 atau berapa itu saya masih sekolah SMP kalau nggak salah, itu ada judul film namanya Tuhan di Mana-mana. Masih ingat nggak filmnya, Pak? Ya, barangkali yang saat itu masih senang nonton TV ketika Ramadan, ada judul film namanya Tuhan di Mana-mana.
Ini kelakuan ya orang-orang filsafat ini, Pak. Ya, kata orang-orang filsafat atau orang-orang sufi begitu ya. Sebagian orang sufi, kita tidak katakan semuanya, begitu ya. Sebagian tarekat sufi itu mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Ini pelecehan, Pak. Ya, kenapa kita sebut pelecehan? Kalau di mana-mana, mohon maaf, di dalam WC pun berarti ada Allah menurut mereka, bukan menurut kita ahli sunnah. Ya, kalau ahli sunnah sudah yang namanya Allah itu ya di mana? Di atas arsy. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bahwasanya Allah itu tinggi berada di atas arsy. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya, apa dalil mereka menyebutkan bahwasanya Allah itu di mana-mana? Kalau kata orang-orang filsafat, Allah nggak ada di atas, Allah nggak ada di bawah. Ya ini bahaya semua, Pak. Lebih bahaya Allah di mana-mana. Akan menghantarkan seseorang kepada pemahaman wahdatul wujud. Ya, kalau Allah di mana-mana, berarti di dalam diri kita ada Allah. Gitu ya. Seperti pemahaman Syekh Siti Jenar. Begitu ya. Nah, Syekh Siti Jenar memahami bahwasanya dirinya itu menyatu dengan Allah. Meskipun ya ada saja ulama-ulama, ya oknum ulama yang membenarkan pemahaman tersebut. Ini tetap keliru, tidak bisa dibenarkan. Begitu ya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi adalah wahwal aliyul azim dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bahwasanya dialah zat yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nahl dan surat Ar-Rum ya, juga sama Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian disebutkan laisa kamitslihi syai'un ya, dalam tafsir ini ya sebagai penutup ketika menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah. Sesuatu apapun termasuk dalam perkara Allah di atas arsy itu. Ya bagaimana berdirinya, bagaimana apa namanya istiwanya kita nggak tahu. Kalau istiwa itu artinya al-ulu, tinggi. Rafa'a berada di atas ya. Sudah yang kita imani seperti itu. Adapun apakah duduknya berbaringnya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tidak boleh lancarkan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, alladzi khalaqa ay alladzi aujada jami'al makhluqat. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Fasawwa baina khalqihi fil ihka wal itqan. Ya, ya, dan yang menyempurnakan, kemudian Allah lah yang menyempurnakan ya ciptaannya itu di dalam hukum-hukumnya ya sehingga benar-benar menjadi sempurna. Ya, kita diciptakan tidak ujuk-ujuk langsung sempurna, Pak. Ya, kita terlebih dahulu dalam kandungan dalam kondisi menjadi mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian dibentuk menjadi ada tangan, ada kulit, ada usus dan lain sebagainya dikeluarkan ya dari rahim ibu kita menjadi manusia, menjadi sempurna. Ya, dan ini syukur kita kepada Allah harus ada. Ya, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, telinga kita, mata kita untuk bertakwa kepada Allah. Bayangkan kalau misalkan kita punya ya telinga mohon maaf cuma satu begitu ya, mata cuma satu begitu ya, ini bagaimana begitu ya, tangan cuma satu mohon maaf begitu ya. Secara umum manusia ya dilahirkan ya dalam kondisi sempurna begitu ya, tangannya dua, matanya dua, kakinya dua ya, telinganya dua begitu ya, dan untungnya mulut cuma satu ya. Bagaimana kalau dua, Pak? Ya, satu saja kita sudah rakus, Pak. Gitu ya. Ya, hubud dunia ya, padahal sudah kenyang terus pengennya nambah, nambah, nambah. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Wa sawa khalqahu bi an ja'alahu ala ahsani khalqatin wa atammiha. Allah menyempurnakan makhluknya dan menjadikannya sebaik-baik ciptaan. Entah itu manusia ataupun hewan ataupun langit ataupun bumi dan seluruh makhluk yang lainnya. Ya, disebutkan juga di ayat-ayat yang lain
Seperti surat Al-Infitar di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, wahai manusia, apa yang membuatmu itu ya membangkang Allah Rabbmu, begitu ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakanmu dan menyempurnakanmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, kemudian menjadi bentuk yang Allah kehendaki. Ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ya kita ini diciptakan oleh Allah dan disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, walladzi qaddara fahada. Dan Allah lazat yang telah menetapkan begitu ya, menakdirkan. Walladzi qaddara maqadira kulli syai'in. Dan Allah lah yang telah menetapkan takdir ya segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu makhluk ini Pak, yang meliputi makhluk, baik apa yang terjadi sebelumnya dan sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi, itu tidak terlepas dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya, ini kita harus mengimani takdir dengan benar, Pak. Ya, kalau kita nggak iman dengan takdir, Pak, hidupnya, kalau bahasa Cirebonnya itu rungsang, begitu ya. Apa tuh? Gelisah, nggak tenang, begitu ya. Nggak tenang. Ya, takut miskin, ya takut sakit, begitu ya. Misalkan kita nggak kaya-kaya, gitu ya, kita akan apa namanya merasa Allah itu nggak adil. Di saat teman kita kaya, kita nggak kaya-kaya, gitu ya. Allah ini gimana nggak adil? Di saat kita diberikan sakit, maka kita akan protes, begitu ya. Bahkan ya tidak sedikit dari orang-orang kafir yang jelas mereka tidak beriman dengan takdir, ya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri sudah, begitu ya, bunuh diri. Ya, tetapi berbeda dengan orang yang beriman dengan takdir dengan benar, Pak. Pasti ya kita akan sadar bahwasanya ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yang mana segala takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita ada hikmah yang barangkali sebagainya kita tidak tahu. Ya, kenapa Allah tidak takdirkan kita menjadi apa namanya kaya raya? Bisa jadi ya ketika kita kaya raya kita akan sombong. Begitu, Pak ya. Ya, kenapa saat ini kita istrinya cuma satu terus begitu ya? Karena bisa jadi kalau dua, tiga, empat kita belum adil, begitu Pak Takur, gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Takur cuma satu, sabar, husnudzon kepada Allah Taala, begitu ya. Terus begitu. Artinya kalau kita beriman dengan takdir, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan benar-benar bisa ridho. Ya, justru akan menjadi lebih baik hidup kita. Ya, karena beriman dengan takdir. Kalau misalkan kita dikaruniai istri yang cerewet misalkan, yang rewel, tapi rewelnya kebaikan Pak ya. Yang ingetin kita terus, kalau kita nggak terus apa namanya langsung ke masjid ketika azan berkumandang. Ya, sudah, itu takdir Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau istri kita nggak rewel, ya nggak peduli ya kita mau ke masjid atau enggak, ya kapan kita menjadi orang yang baik sementara kita malas terhadap diri kita. Ya syukuri begitu ya, semakin rewel istri kita dalam kebaikan itu akan menjadi motivasi ya untuk mendorong kita menjadi hamba yang lebih baik. Fahada ya, fahada kulla makhlukin wa arsyadahu lima khaliqalahu wa qaddiru. Ya, maka Allah lah yang juga memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya. Begitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan hidayah di sini, ya hada ini dari kalimat hidayah, begitu ya. Hidayah, petunjuk, al-huda, begitu ya. Petunjuk. Nah, tetapi dalam ayat ini yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah al-hidayatul kauniyah. Hidayatul kauniyah al-amma. Contohnya adalah ya ada misalkan kambing, Pak, ya cempe begitu ya. Ketika lahir gitu, ibunya itu enggak, mohon maaf ya, ini bukan jorok begitu ya. Ibunya itu enggak seperti ibu manusia, Pak. Ya, yang menyodorkan putingnya agar anaknya itu menyusu. Ya tidak, Pak. Dibiarkan begitu saja. Tapi kemudian si anak ini mencari, ketika perutnya lapar mencari sesuatu yang ya sekiranya bisa dia hisap. Ya, kemudian nempellah ke putingnya ibunya. Siapa yang menunjukkan? Allah Ta'ala. Begitu ya. Burung nggak ngerti cara makan bagaimana. Asal dia pergi saja ke arah timur, kalau nggak ketemu arah timur, ke arah barat, ke utara, selatan, ya siapa yang menunjukkan? Allah Ta'ala. Ini namanya hidayatul kauniyah, ya, atau tumbuh-tumbuhan.
ya ketika dia menjulur begitu ya, dia apa namanya ketika tumbuh ke atas ya tanahnya pecah, ya itu yang menunjukkan siapa? Allah Ta'ala. Ya ini yang disebut dengan hidayatul kauniyah, bukan hidayatul irsyadiyah. Ya kalau hidayatul irsyadiyah adalah petunjuk yang Allah berikan bagi manusia untuk menapaki jalan kehidupan yang baik. Ya seperti sebelumnya dia itu malas sholat, kemudian tiba-tiba ya ada rasa takut kepada Allah terhadap ya kehidupan akhirat misalkan. Bagaimana nanti di yaumil hisab, maka Allah yang memberikan petunjuk kepada dia untuk menggerakkan untuk sholat, untuk sedekah, ya untuk zakat, untuk berbuat baik, ya ini namanya hidayatul irsyad, ya maka kita harus senantiasa meminta hidayah yang ini, Pak, ya sebagaimana ya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allahumma inni as'alukal huda, ya wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ya meminta kepada Allah hidayah, petunjuk. Ya, bayangkan ini mahal, Pak. Ya, hidayah irsyad itu mahal. Betapa banyak manusia ya yang tiba-tiba dicabut oleh Allah hidayahnya. Dulunya rajin ke masjid, ya luar biasa. Bahkan sop paling depan kalau sholat. Tiba-tiba sudah nggak ada, bukan mati. Kalau mati husnul khotimah, gitu ya. Ternyata waktunya sholat sudah ada di warung kopi, nongkrong, gak peduli lagi dengan azan. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Ya, mungkin ada seperti itu. Ya, dulunya rajin ketika ada majelis ilmu, oh paling depan begitu ya. Bahkan nggak sering, bahkan nggak jarang-jarang dia itu, maksudnya sering-sering dia ikut men-share info kajian tersebut keluar. Ya, tapi sekarang nggak ada. Kemana? Nonton bola, gitu ya. Lagi shopping ke mall, begitu ya. Sudah nggak peduli dengan majelis ilmu. Ini ada orang-orang yang seperti ini, dan saya dapati begitu ya. Tapi bukan di sini, Pak. Ya, tenang, Pak. Saya nggak tahu kalau di sini begitu ya. Ya, yang tahu DKM begitu yang melihat, wah ini kemana ini? Kok nggak jarang hadir gitu ya. Tapi jangan seuzon Pak Takur, gitu ya. Bisa jadi ya sibuk begitu ya, lagi kemana gitu ya, atau dipindah tugaskan begitu. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini kita harus selalu minta, Pak. Dan kita harus selalu khawatir. Jangan merasa bahwasanya kita dari kecil dapat hidayah, sampai tua pun ya pasti ya akan terus hidayah itu nempel dalam diri kita tanpa ada usaha dari diri kita. Ya, ada contoh yang begitu besar dan menakutkan, Pak. Dulu ada seorang mantan sahabat Nabi. Ya, nggak tanggung-tanggung, dia ini sekretarisnya Nabi, Pak. Dalam mencatat wahyu, di mana wahyu itu turun, dia itu mencatat. Luar biasa ini. Diberikan kemuliaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencatat Al-Quran. Tiba-tiba dia murtad, Pak. Ya, bahkan ketika dia murtad, dia menghina Nabi. Apa kata dia? Tidaklah yang Nabi tahu, yang Muhammad tahu kecuali saya sudah mengetahuinya. Ya, begitu maksudnya adalah yang Nabi tahu itu ya kita juga tahu. Begitu ya. Itu bentuk pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tergantung ya, tapi niat itu melecehkan Nabi. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini luar biasa. Sekretarisnya Nabi menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan mukjizat, bahkan dia diperintah oleh Nabi untuk menulis Al-Quran, tapi dia malah murtad. Ini kehendak siapa, Pak? Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan kafir dan dia kekal di dalam neraka. Ada seorang tabi'in, ya di masa tabi'in, mantan tabi'in, ya hidup di masa tabi'in. Dia juga murtad. Ya, ketika dia ya dalam perjalanan jihadnya, dia kencing, tiba-tiba melihat wanita Nasrani yang cantik menurut dia. Akhirnya dia lancang, dia bilang ke wanita tersebut, wahai wanita, ya, yang cantik, bagaimana caranya aku bisa memilikimu? Apa kata wanita ini? Engkau murtad yang masuk ke agama Nasrani, niscaya aku otomatis menjadi istri. Akhirnya nurut, dia murtad, Pak. Padahal dia ini penghafal Quran, Pak. Ya, sholat malamnya itu nggak kayak kita, Pak. Kalau kita malam itu molor sampai subuh. Ya, kadang-kadang kesiangan, gitu ya. Ini luar biasa, malamnya sholat terus, sholat tahajudnya benar-benar luar biasa. Ya, hari-harinya, siang harinya diisi dengan puasa dan berjihad. Tapi murtad, Pak. Ya, siapa yang berkehendak? Allah Ta'ala. Jadi kita pun yang tidak memiliki jaminan apa-apa, ya kita ini hanya bisa berusaha. Ya, di antara bentuk usaha kita untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah berdoa dan
terus bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, terus hadiri majelis ilmu, terus beramal soleh, ya, ini yang bisa kita lakukan, gitu ya, dan terus istiqomah, ya, sebab kita nggak tahu, begitu ya, barangkali ketika kita nggak istiqomah, naudzubillahi min dzalik, nyawa kita dicabut, atau ada fitnah, ya, sehingga kemudian kita lebih memilih untuk meninggalkan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya kemudian istiqomah, ya, agar kita senantiasa terjaga, sebab iman itu akan terjaga dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kendor, ya, semakin ringan semakin berkurang dengan maksiat. Bisa berapa menit lagi, Pak? 7 menit lagi. Benar, Pak Takur. Isanya panjang, ya. Mudah-mudahan umur kita sampai Isa, Pak Takur. Kemudian, ya, tentang takdir, maka kita harus mengimani takdir ini dengan benar, ya, bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Yang pasti, ya, bagi orang yang beriman, apapun keadaannya itu baik, Pak, ya, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, begitu ya, baik semua, Pak, ya, sehingga kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara ataupun urusan orang yang beriman. Ya, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan baginya. Ya, mau susah ataupun senang. Begitu. Jadi, ya, harus benar-benar beriman kepada takdir. Sudah. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi akhrajal mar'a." Dan Allah lah wallazi akhrajan nabat minal ardi mimma tar'ahul bahaim wa ghairuha, ya. Dan Allah lah zat yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Maksud daripada ayat wallazi akhrajal mar'a adalah wallazi akhrajan nabati minal ard, adalah zat yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Mimma tar'ahul bahaim wa ghairuha, ya. Dari apa yang bisa dimakan oleh binatang ternak dan selainnya. Berarti selainnya siapa? Manusia. Ya, manusia makan rumput enggak, Pak? Tumbuh-tumbuhan dimakan enggak? Makan. Ya, lebih-lebih manusia. Ya, kalau kambing paling mentok 1-2 jenis rumput, ya. Kalau manusia, rumput pun dimakan. Ya, contoh namanya krokot. Krokot itu makanan jangkrik, Pak. Kalau di sawah, jangkrik, ya, kalau kita mainan jangkrik dulu, pakannya apa, Pak? Kita mainan jangkrik apa waktu kecil, Pak? Ya, mainan. Pakannya apa, Pak? Nah, itu sabrang apa, Pak? Nah, itu ya, kalau di saya di sana di Losari itu namanya krokot, begitu ya. Itu diolah jadi makanan, jadi enak, begitu ya. Rumput-rumput bisa, ya, sebagiannya dimakan. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, untuk setiap kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, faja'alahu gutha'an ahwa. Kemudian faja'ala hadzal mar'a hashiman yabisan mutakassiran ba'da an kana ghaddan rutban. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumput tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Setelah kemudian Allah Taala menumbuhkannya, ya, menjadi hijau, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan rumput-rumput itu mati. Ahwa ay aswadu ba'da an kana akhtar, yaitu menjadi hitam setelah kemudian, ya, maksudnya setelah sebelumnya itu hijau, ya, dihijaukan rumput-rumput itu. Awalnya ketika tumbuh hijau, Pak, nggak langsung mati, nggak langsung kering, ya, tapi di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Allah tumbuhkan rumput-rumputan yang bisa dimakan oleh hewan, kemudian Allah jadikan rumput-rumputan itu mati, ya. Ini sebuah peringatan kepada kita, dan ini berlaku bukan hanya kepada rumput saja, kita pun sama, Pak, ya kan? Kita ini dilahirkan, ya, di atas muka bumi dalam keadaan segar sekali kita, ya, anak-anak, kemudian kita menjadi remaja, ya, yang kuat, begitu ya. Wah, luar biasa, kita bisa lari kencang, bisa kemana-mana, ya, makannya luar biasa, doyan makan seperti itu, ya, waktu remaja. Kemudian mulai tua, begitu ya, rambut mulai memutih, ya, kulit mulai keriput, otot-otot mulai lemah, ya, menunjukkan bahwasanya kita ini semakin dekat dengan kematian.
Ini harus kita sadari melalui ayat ini, Pak. Bahwa bukan hanya rumput yang akan kering dan mati, kita pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Rumput mati, hewan mati, kita pun akan mati. Siap nggak Pak kalau kita mati sekarang? Atau besok? Nggak siap. Ya, mesti. Ya, kalau ada yang bilang saya siap, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, berarti mungkin sudah bekalnya sudah cukup. Ya, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak ibadah dan meninggalkan maksiat. Faja'alahu gutha'an. Ini harus kita renungi ya, bahwa kita ini akan mati, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, segala amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, amal soleh kita, bahkan dosa kita pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, di hari-hari kemarin saja kita sudah banyak mendengar berita kematian orang lain. Ya, si fulan baik yang tua, si fulan bahwa yang dia itu masih muda pun mati. Ya, maka kita pun yang tidak tahu kapan ajal kita pun pasti akan mati, cepat atau lambat. Barangkali itu ya yang dapat kita sampaikan, kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaat sehingga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.